Salam jumpa bersama kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Membata bersama saya Maria Elvia Arkian SPD GR SMA Negeri 2 Nubatukan, dan saya Ibu Petrusia Paulina Lege SPD dari TK Negeri 2 Nubatukan, dan saya Ibu Mariana Antonia Merikian dari SD Impres 2 Loleba. Hari ini kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2 titik berapa? Titik 3 tentang coaching akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Rani, apa kabar hari ini? Ya, selamat pagi juga Ibu, kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu? Tentunya baik, dan pastinya saya selalu bersemangat dan penuh keceriaan hari ini. Ibu Rani, hari ini Ibu Rani akan melakukan kegiatan coaching ya? Oke, baik. Sebelum Ibu Rani melakukan kegiatan coaching, saya selaku pengamat akan menyampaikan kegiatan pra-observasi terkait rubrik penilaian berdasarkan coaching. Di sini tugas saya akan mengamati apa yang Ibu Rani lakukan selama proses coaching. Selanjutnya saya akan mengamati juga apakah Ibu Rani sebentar mengikuti alur tirta atau tidak. Dalam perjalanan, apakah Ibu Rani akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching atau tidak, dan tujuan rubrik penilaian yang akan saya sampaikan ini juga akan mengukur sejauh mana coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach, dalam hal ini Ibu Rani. Untuk itu saya akan menanyakan terkait beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan coaching yang akan dilakukan Ibu Rani pada hari ini. Boleh Ibu Rani? Oke, baik, terima kasih. Dalam coaching ini, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, saya akan mengembangkan 3 kompetensi: kehadiran penuh, pendengar aktif, dan menggunakan pertanyaan berbobot. Oke, Bu Rani, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih atau yang akan Ibu kembangkan lebih lanjut? Saya lebih fokus pada kompetensi mendengarkan aktif Ibu. Karena dengan menjadi pendengar aktif, saya lebih fokus dan memampukan saya untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai data kunci dari kunci. Nah, tadi Ibu Rani sudah menyampaikan tentang kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan, yakni menjadi seorang pendengar yang aktif. Selanjutnya, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini seperti apa? Indikator ketercapaiannya bahwa coach dapat menemukan solusinya sendiri dari masalah yang sedang dihadapi. Wah, luar biasa Ibu Rani. Ibu Rani mencoba untuk menggali dan menemukan sendiri solusi dari si coach tadi ya. Oke, baik Bu Rani, terima kasih untuk jawaban-jawaban Ibu tadi, dan silakan Ibu melakukan proses coaching. Mohon izin Ibu Rani, saya akan melakukan pengamatan saat Ibu berproses atau saat Ibu melakukan coaching bersama coach. Mungkin di tempat ini Bu Rani? Ya, oke, baik Ibu Rani. Kira-kira Ibu Rani nanti akan berpasangan dengan siapa? Dengan Ibu Fanti. Oke, silakan Ibu Rani bisa menghubungi atau bisa memanggil Bu Fanti untuk bisa melakukan coaching bersama. Baik Bu, saya akan mengajak Ibu Fanti untuk melakukan coaching. Mari Bu Fanti. Selamat pagi Bu, permisi. Selamat pagi juga. Silakan duduk Bu Fanti. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabar hari ini Bu Fanti? Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu dan selalu bersemangat Ibu. Baik Bu Fanti, hari ini kita sudah sepakat mau ngobrol tentang persoalan yang sedang Ibu alami. Kira-kira ada masalah apa yang Ibu sampaikan?
Sekali lagi terima kasih Ibu, karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya di sela kesibukan Ibu. Begini Bu, saya ada sedikit persoalan dan bingung untuk mau mencari solusinya bagaimana Bu. Baik, sebelum Ibu Fanti bercerita tentang masalah, kira-kira apa yang Ibu Fanti harapkan dari hasil diskusi kita hari ini? Ya, saya berharap bisa mendapatkan solusi atas persoalan yang sedang saya hadapi itu melalui coaching kita pada pagi hari ini. Oke, kalau begitu coba Ibu Fanti ceritakan masalah yang sedang Ibu hadapi. Saya siap untuk mendengar. Terima kasih Bu. Begini Bu, beberapa hari ini saya pikiran bagaimana mengatur anak-anak saya di kelas. Anak-anak mereka makin kesini makin susah untuk saya atur Ibu. Oh begitu ya Bu. Jadi beberapa hari ini anak-anak Ibu susah diatur ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira selama ini metode pembelajaran apa yang sudah Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk metode pembelajaran ada beberapa sih Bu, metode yang sudah coba saya pakai di kelas. Oke, dari beberapa metode yang sudah Ibu terapkan, kira-kira metode mana yang lebih membuat anak tertarik dan bisa mengikuti? Saya biasanya menggunakan metode diskusi Ibu. Bermain peran, mereka akan tertarik untuk mengikuti dan mencari tahu apa yang belum mereka ketahui, kemudian mereka presentasikan Bu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Metode yang cukup bervariasi yang sudah Ibu gunakan. Tetapi apa yang menjadi kendala Ibu sampai Ibu merasa kesulitan dalam belajar? Ya, hal itulah yang membuat saya lelah. Kadang saya merasa apa yang saya mau capai tidak sesuai dengan harapan. Padahal saya sendiri sudah mencoba untuk menerapkan metode yang dapat menjawab kebutuhan belajar mereka dengan baik Ibu. Tadi sempat Ibu katakan tidak sesuai dengan harapan. Kira-kira apa yang Ibu harapkan saat pembelajaran itu sedang berlangsung? Saya sendiri berharap supaya anak-anak itu dapat mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik dan capaian tujuan pembelajaran itu dapat tercapai Ibu. Jadi kadang di tengah kegiatan saya sering ceramah mereka karena ada beberapa dari mereka yang bermain ataupun tertawa padahal tidak ada yang lucu, jadinya saya malah keluar dari koridor yang seharusnya Ibu. Jadi saya dapat katakan bahwa yang Ibu harapkan adalah anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa ada kegaduhan dan banyak ceramah dari Ibu sehingga capaian tujuan pembelajaran terpenuhi. Apa seperti itu Ibu? Iya Ibu, seperti itu yang saya harapkan. Baiklah, kalau boleh saya tahu, apakah di awal tahun ajaran semester 1 di kelas Ibu sudah membuat dan menerapkan kesepakatan kelas bersama Bu? Belum Bu, karena saya berpikir anak-anak ini kan sudah dewasa dan mereka tahu akan tugasnya sebagai siswa dalam belajar, tapi kenyataannya mereka malah santai Bu. Nah sekarang menurut Ibu Fanti, apa diperlukan pembuatan dan penerapan kesepakatan belajar, kesepakatan kelas agar siswa dapat menjalankan tugas dan kewajiban? Ya sepertinya sangat diperlukan Bu, agar anak-anak merasa memiliki tanggung jawab akan kesepakatan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Wow, keputusan dan langkah yang sangat tepat ya Bu Fanti. Di mana Bu Fanti akan mengajak anak-anak di kelasnya Ibu untuk bersama-sama berdiskusi, membuat kesepakatan kelas dan berkomitmen bersama untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan kondusif ya Bu. Dan tentunya sebagai wali kelas, Ibu juga selalu mengingatkan anak nantinya jika ada yang melanggar atau tidak melaksanakan kesepakatan kelas. Ya, benar Ibu, itu yang nanti saya mau lakukan. Baik,
syukurlah. Sepertinya Ibu sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan agar apa yang menjadi harapan Ibu dapat terlaksana dengan baik. Sekarang kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah tadi kita bersama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran? Saya merasa lebih tenang Ibu, dan kedepannya saya akan berusaha untuk menerapkan dan menjalankan apa yang telah saya rencanakan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan siswa merasa senang Ibu. Lalu kapan Ibu akan melakukannya dan kira-kira siapa saja yang akan Ibu Fanti libatkan dalam membantu Ibu untuk membuat kesepakatan kelas? Baik Ibu, rencananya saya akan melaksanakannya minggu depan pada saat proses pembelajaran kelas. Sebelum kegiatan pembelajaran saya akan membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Lalu pastinya saya tidak sendiri Ibu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dan melibatkan dia sehingga kami sama-sama belajar, dan beliau sendiri juga punya pemahaman yang sama sehingga dapat menjalankan tugas kami masing-masing dengan baik nantinya. Baiklah Bu, saya yakin Ibu Fanti akan sukses melakukannya dan tentunya akan membuahkan hasil yang baik. Oh ya Ibu, sebelum saya lupa, saya juga ingin menyampaikan kalau saya diizinkan bisa melihat dan mengikuti proses pembuatan kesepakatan di kelas yang direncanakan. Apa bisa Bu? Bisa sekali Ibu, bisa sekali. Dengan senang hati saya akan sampaikan kepada Ibu pada saat saya akan melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak dan rekan sejawat saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesediaannya Ibu sudah mau berdiskusi bersama saya, dan hari ini saya bisa menemukan solusi atas persoalan yang saya hadapi Bu. Baik Bu, sama-sama juga Bu. Baiklah, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini ya. Tetap semangat ya Bu Fanti. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu sudah bantu saya. Ya. Baik, selamat pagi Bu Rani. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, semangat Bu. Oke, kabarnya masih tetap semangat seperti Iya. pagi tadi ya. Ya, Oke, tadi perjalanan kegiatan coachingnya bagaimana, berjalan dengan lancar? berjalan dengan lancar sekali Bu. Luar biasa. Tadi juga saya melihatnya demikian Bu Rani. Dalam proses pengamatan yang saya lakukan dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan kegiatan akhir, Ibu Rani sudah melakukan dengan baik dan proses coachingnya sesuai dengan apa yang Ibu Rani sampaikan kepada saya dan yang sudah Ibu Rani berikan tadi dalam berupa dokumen yang sudah saya pelajari. Yang berikut ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rani. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu dapatkan selama proses coaching terkait pengembangan indikatornya, Bu Rani? Baik Bu, saya sudah melaksanakan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga telah menggali potensi yang dimiliki oleh Koji untuk mampu menemukan solusi sendiri atas masalah yang sedang dihadapinya. Oke, baik Bu Rani. Tadi Ibu sudah melakukan sesuai dengan tahapan tirta nih, dari menemukan tujuan yang ingin dicapai oleh coach tadi, identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Yang ketiga, Ibu Rani sudah lihat aksi apa yang disampaikan atau yang akan dibuat oleh coach sampai pada bentuk tanggung jawab. Itu satu tahapan tirta yang sudah Ibu lakukan dan sangat luar biasa Ibu. Nah, pada coach yang Ibu lakukan, Ibu telah menerapkan secara baik. Fokus Ibu, saya melihat tadi bahwa Ibu fokus terhadap coach saat Ibu menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga tadi ada chemistry antara Ibu sebagai coach dan Ibu Fanti sebagai coach, sehingga Ibu mampu menggali apa yang
dimiliki oleh Ibu Fanti sehingga dia bisa menemukan solusi atas persoalan yang dia hadapi. Kalau mau dibilang apresiasi untuk Ibu memang sangat luar biasa karena Ibu mampu menggali segala potensi yang dimiliki oleh Ibu Fanti. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Baik, saya akan mendalami coaching lebih baik lagi dan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan maksud agar saya dapat menggali dan menemukan masalah secara dan dari pertanyaan-pertanyaan bobot itu saya juga mampu mengenal dan memahami kekuatan diri sendiri agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Oke, baik Bu Rani, luar biasa yang sudah Ibu Rani lakukan hari ini. Terima kasih dan harapan saya bahwa kegiatan-kegiatan coaching ini harus terus kita lakukan sebagai bentuk untuk menyiapkan diri kita sebagai seorang pemimpin pembelajar untuk anak-anak kita, karena dalam diri kita atau di pundak kita ada sesuatu yang akan diletakkan sebagai penerus bangsa. Sekali lagi terima kasih Bu Rani dan selamat pagi, sampai berjumpa lagi. Selamat pagi Bu Fanti. Bagaimana kabar hari ini Bu? Selamat pagi Bu, puji Tuhan kabar saya hari ini baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik juga Bu dan bahagia. Benar ya Bu, hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Leni. Sebelum kegiatan dimulai, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait rubrik penilaian berdasarkan coaching. Posisi saya di sini sebagai pengamat terkait kegiatan coaching. Nantinya saya akan mengamati apakah Ibu sudah menggunakan alur tirta atau belum. Apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait kata kunci yang diberikan oleh coaching, dan saya juga akan melihat tanggapan dari coaching dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Nah, untuk hal itu saya akan menanyakan terkait kesiapan Ibu dalam pelaksanaan coaching ini. Untuk yang pertama, dalam kegiatan ini apa saja kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses ini saya mengembangkan kompetensi, yakni yang pertama kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, dan menggunakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching nanti. Apakah ketiga kunci yang telah Ibu Fanti sampaikan ini, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik? Dari tiga kompetensi yang tadi sudah saya sebutkan kepada Ibu yang ingin saya kembangkan itu, pengembangan saya lebih menuju pada pertanyaan berbobot Ibu, karena saya berpikir ketika saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot akan membuat coaching menggali dan mengetahui apa potensi yang dimilikinya dan akhirnya menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita? Untuk proses coaching hari ini, indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu bahwa coaching dapat menemukan solusi sendiri dari persoalan yang dihadapinya. Baik Ibu Fanti, terima kasih. Sekarang Ibu dapat melakukan kegiatan coaching. Mohon izin melakukan Baik Ibu, terima kasih. Sekarang Ibu dapat melakukan kegiatan coaching. Mohon izin melakukan pengamatan saat proses coaching, dan setelah selesai kita akan kembali melakukan evaluasi proses coaching yang telah dilakukan. Baik Ibu, saya akan mengajak Ibu ini untuk melakukan coaching bersama. Silakan. Permisi, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Leni. Selamat pagi, Bu Leni. Ya, mari
Silakan duduk. Terima kasih. Baik Bu, apa kabarnya hari ini? Saya lihat Ibu sepertinya selalu bersemangat ya. Ya, pastinya Bu Fanti, saya selalu bersemangat karena harus menunjukkan semangat baru buat sesama ini. Maaf Bu, saya hari ini sudah mengganggu aktivitas Ibu. Tentunya sudah menyita banyak waktu nanti dalam kegiatan coaching bersama. Harapan saya Ibu tidak berkeberatan dan Ibu mau meluangkan waktu untuk saya hari ini. Oh tidak, oke Ibu, saya tidak berkeberatan. Dan sebelum saya lupa, tadi setelah selesai upacara bendera, Ibu Leni menghubungi saya bahwa meminta waktu dari saya untuk kita ngobrol sebentar terkait dengan persoalan yang saat ini sedang Ibu Leni hadapi. Nah, kebetulan sekarang saya punya waktu, Bu. Saya punya waktu dan saya sudah selesai mengerjakan tugas saya. Kira-kira ada hal penting apa yang mau Ibu Leni sampaikan? Baik Bu Fanti, sekali lagi terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Begini Bu, saya punya masalah. Masalah saya ini, kalau dari saya merasa sangat bingung dan panik, katakan panik, terus saya tidak bisa buat apa-apa karena masalah yang sedang saya alami ini menurut saya menyita atau bahkan membuat pikiran saya itu zaman sekarang itu namanya galau Bu Fanti. Jadi saya tidak tahu lagi harus berbuat apa ini Bu Fanti. Oh begitu ya Ibu Leni. Sebelum Ibu Leni bercerita tentang persoalan yang saat ini sedang Ibu Leni hadapi, kira-kira apa yang Ibu Leni harapkan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini? Baik Bu Fanti, yang saya harapkan dari diskusi bersama Bu Fanti hari ini adalah saya bisa menemukan satu solusi atau jalan penyelesaian terhadap persoalan atau masalah yang sedang saya hadapi Bu Fanti. Oke, kalau begitu coba Ibu Leni ceritakan kepada saya masalah apa yang sedang Ibu Leni hadapi. Baik Bu Fanti, mungkin untuk ukuran orang lain ini bukan masalah, tetapi ini masalah buat saya karena saya sekarang mengikuti guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lembata, yang mana tuntutannya harus menggunakan laptop, harus punya laptop nih Bu Fanti. Jadi laptop saya sekarang rusak. Ketika saya colok, layarnya hitam terus muncul garis-garis putih. Saya bingung, saya tidak tahu mau buat apa. Saya sudah putus asa karena apa? Karena pada minggu ketiga ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya Zoom meeting dan mengerjakan tugas-tugas yang akan dikirimkan di LMS. Saya sudah sangat bingung Bu Fanti. Baik Ibu Leni, memang ketika kita mengikuti kegiatan begini berkaitan dengan perkembangan zaman, maka kita tahu bahwa laptop itu merupakan suatu alat yang benar-benar akan membantu kita. Nah, selain itu mungkin masih ada hal lain yang membuat Ibu bingung dan panik. Ya tadi selain laptop tadi yang memang sudah rusak dan tidak bisa dibuat apa-apa, tidak bisa saya gunakan, ada satu hal nih. Kalau saya dengar informasi, ketika kita mau belajar di guru penggerak, kita harus tahu beberapa aplikasi terkait pengeditan atau pembuatan video pembelajaran yang namanya Canva. Ibu Fanti, saya tidak tahu dengan yang namanya Canva. Jadi saya juga bingung, selain laptop saya rusak, Canva lagi. Ini aplikasi modelnya seperti apa, saya belum mengenalnya Bu Fanti. Oh begitu ya Ibu. Iya. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa yang membuat Ibu bimbang saat ini untuk kegiatan Ibu terkait dengan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 ini, yaitu selain Ibu punya laptop yang
dalam keadaan rusak, hanya menunjukkan layar garis-garis saja, ternyata ibu juga masih bingung harus belajar dengan siapa, terus bagaimana membuat video melalui aplikasi Canva. Benar begitu ya ibu ya? Betul Ibu Fanti. Aduh, saya ini sudah tidak tahu kira-kira bagaimana, saya sendiri bingung. Saya sendiri bingung. Baik Ibu Leni, kira-kira beberapa hari ke depan berdasarkan hasil diskusi kita tadi terkait dengan persoalan yang sedang Ibu hadapi itu, apa yang akan Ibu Leni lakukan? Kalau untuk waktu yang terdekat, yang mungkin yang saya lakukan apa ya Bu Fanti ya? Oh ya, mungkin saya bisa meminjam laptop sekolah untuk sementara waktu. Meminjam laptop sekolah, terus ya itu sudah hal yang paling pertama, pasti saya meminjam laptop sekolah, karena kalau bekerja tanpa laptop ini pasti tidak bisa Bu Fanti. Jadi mungkin hal pertama yang saya lakukan, saya meminjam laptop sekolah dulu untuk sementara. Lalu kira-kira ada tidak laptop yang bisa Ibu pinjam nanti? Sepertinya ada Bu Fanti, karena laptop sekolah ada dua, yang satu digunakan operator, yang satunya sepertinya tidak digunakan. Mungkin saya bisa meminjam laptop itu. Oh, mungkin itu ide yang bagus ya Ibu Leni, yang bisa Ibu Leni lakukan. Terus selain meminjam laptop sekolah yang kebetulan mungkin dalam keadaan nganggur dan kita manfaatkan untuk kita pakai, langkah selanjutnya apa yang mau Ibu Leni tempuh setelah Ibu Leni mendapat laptop pinjaman dari sekolah? Oke, baik. Jadi setelah saya mendapat pinjaman laptop dari sekolah, pastinya saya istilahnya saya harus bergerak lebih cepat. Saya harus menggunakan laptop hasil pinjaman tadi untuk belajar secara mandiri yang paling sederhana. Jadi saya untuk belajar terkait dengan beberapa aplikasi pendidikan, dalam hal ini Canva dan lainnya. Selain itu ya apa ya? Ya mungkin yang pertama saya belajar mandiri dulu lah. Seperti itu kan. Bagus Ibu Leni, langkah yang sangat tepat yang ditempuh oleh Ibu Leni. Dan selanjutnya sudah dapat laptop, Ya. terus Ibu Leni juga sudah mau belajar mandiri Ya. untuk mencoba untuk membuat video melalui aplikasi Canva. Nah, Ya. kira-kira komitmen apa yang mau Ibu Leni bangun terkait dengan hal ini? Jadi mungkin komitmen yang saya coba jalankan atau jalani itu, yang pertama, bahwa setelah dari diskusi bersama Ibu Fanti, saya akan coba menemui Ibu Kepala Sekolah dan menceritakan persoalan yang saya alami, bahwa saya mengalami laptop yang rusak yang memang tidak bisa saya gunakan sama sekali karena layarnya hitam. Setelah itu saya akan menyampaikan kepada beliau bahwa dalam program Guru Penggerak ini harus menggunakan, kita guru harus paham betul tentang beberapa aplikasi pembelajaran, dalam hal ini Canva, sehingga mungkin saya bisa belajar bersama, saya bisa dipinjamkan laptopnya. Setelah itu saya bisa belajar bersama dengan guru-guru yang mungkin paham sedikit tentang hal itu. Seperti itu Bu Fanti. Baik Ibu Leni, saya mendukung apa yang nanti akan Ibu Leni lakukan. Nah, yang jelas pasti kita tidak bisa berjalan sendiri nih Ya. dalam merencanakan apa yang sudah menjadi rencana kita. Lalu kira-kira siapa saja yang akan Ibu Leni libatkan dalam membantu Ibu Leni untuk menguasai aplikasi Canva dalam rangka membuat video pembelajaran nanti? Baik Bu Fanti, tadi sedikit saya sampaikan, mungkin awal tadi saya sampaikan, saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah, mungkin ada informasi dari beliau terkait guru-guru yang mungkin cakap dalam hal ini. Tadi setelah saya berpikir bahwa oh ternyata ada nih guru yang namanya Ibu Erna, dia begitu luar biasa dalam menggunakan aplikasi itu. Jadi saya mencoba pasti akan melibatkan Ibu Erna untuk membantu saya dalam proses belajar, mengenal lebih jauh tentang Canva itu. Wah, pilihan yang tepat ya Ibu Leni. Saya berharap dan saya yakin setelah Ibu Leni mendapatkan pinjaman laptop, terus menggunakan laptop sekolah serta belajar bersama Ibu Erna terkait aplikasi pembelajaran Canva dalam membuat video pembelajaran, Ibu pasti akan cepat menguasainya
dan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan guru penggerak angkatan 8 dengan baik. Semoga Bu Fanti, dan pasti itu yang sangat saya harapkan Bu Fanti. Baik Ibu Leni, saya yakin Ibu dapat membuat video pembelajaran dengan Canva yang sangat baik. Namun apabila dalam perjalanan, dalam perencanaan yang sudah Ibu rencanakan itu mungkin ada mengalami kendala atau hambatan kecil, saya sendiri siap untuk menjadi teman diskusi Ibu Leni. Baik, Ibu Fanti, ini dari pribadi saya nih, saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau mendengarkan persoalan yang sedang saya alami, terus sudah membantu saya untuk menemukan solusi atas masalah yang saya alami, sehingga tadi di akhir-akhir ini saya merasa bahwa ternyata senyum indah saya sudah kembali nih Bu Fanti. Jadi saya sudah mulai bersemangat lagi dengan menemukan solusi terkait persoalan yang saya alami tadi. Harapan saya bahwa saya dapat melakukan kegiatan guru penggerak dengan baik, dengan solusi yang kita temui bersama tadi. Terima kasih banyak Bu Fanti. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai Bu Fanti dan pastinya semangat selalu Bu Fanti. Terima kasih banyak. Amin, sama-sama Ibu Leni, tetap semangat, mari kita sama-sama membangun anak-anak bangsa. Terima kasih banyak Bu Sama-sama, Fanti. Ibu Leni. Selamat siang. Selamat siang Ibu Fanti. Selamat siang Ibu Rani. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Ibu Rani. Ibu Masih sendiri bagaimana? semangatnya? Masih tetap semangat. Kabar saya baik Bu. Baik. Oke, baik. Setelah melakukan kegiatan coaching tadi bersama Ibu Leni, bagaimana apa yang Ibu rasa? Baik Bu, tadi setelah saya melakukan coaching, bincang-bincang dengan Ibu Leni, saya merasa baik karena kegiatan coaching yang tadi kami lakukan itu dapat berjalan dengan baik Bu. Baiklah Bu. Sebagai pengamat, setelah melihat proses coaching yang telah Ibu lakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Apa boleh? Boleh Bu. Apa saja yang Ibu dapatkan selama coaching terkait pengembangan indikator? Yang pertama terkait dengan pengembangan indikator, yang pertama saya sudah melaksanakan coaching tadi mengikuti alur Tirta, di mana saya berupaya untuk menanyakan tujuan lalu melakukan identifikasi secara baik tentang permasalahan yang dialami oleh Ibu Leni sampai pada saya menanyakan rencana aksi dan menanyakan konsekuensi serta tanggung jawab dalam menjalankan rencananya. Yang berikut, selain itu, saya juga telah menggali potensi yang dimiliki oleh Koci dengan mengajukan pertanyaan berbobot untuk mampu Koci itu tersebut menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi. Luar biasa sekali ya Ibu. Menurut pengamatan saya, Ibu sudah menyesuaikan dengan tahapan kita secara baik. Pada coaching yang Ibu lakukan ini, Ibu telah menerapkannya secara baik. Ibu fokus pada coaching dan sangat baik ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu memancing coaching. Untuk menyadari dan mengenali kemampuan diri sehingga dapat menemukan sendiri solusi yang sedang dihadapi. Luar biasa sekali Bu. Setelah perbincang-bincang kita hari ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Berdasarkan coaching pada hari ini Ibu, maka saya mau mencoba untuk mendalami coaching pada alur Tirta agar ke depan lebih baik lagi Ibu, agar saya mampu melakukan dengan benar dan dapat digunakan untuk membantu sesama rekan guru di sekolah
dalam mencari solusi atas permasalahan yang mungkin nanti mereka hadapi. Baik Ibu Fanti, tetap semangat. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini dan sampai. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Selamat pagi Ibu Leni, apa kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Bu, kabar saya baik dan pastinya tetap bersemangat. Dan bagaimana dengan keadaan Ibu Fanti sendiri? Puji Tuhan, saya kabarnya baik Ibu dan selalu bergembira. Sesuai dengan rencana hari ini Bu, benar ya? Ibu akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Rani. Apakah Ibu sudah siap? Baiklah, sebelum kegiatan dimulai, saya ingin menyampaikan kepada Ibu terkait rubrik penilaian berdasarkan coaching. Yang pertama, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer untuk melakukan pengamatan terkait rangkaian kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Pada pengamatan ini, saya akan mengamati apakah Ibu sudah menggunakan dan menerapkan alur tirta atau belum. Yang kedua, selanjutnya pengamatan saya akan tertuju pada apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait kata kunci yang diberikan oleh kunci nanti. Terus yang ketiga, saya akan melihat tanggapan dari kunci dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu atau tidak. Nah, untuk itu saya akan menanyakan beberapa hal terkait kesiapan Ibu sendiri dalam pelaksanaan coaching nanti. Silakan Bu. Yang menurut Ibu dalam kegiatan coaching ini apa saja sih kompetensi yang mau Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik, terima kasih Bu Fanti. Kalau Ibu Fanti bertanya nih tentang kira-kira apa saja kompetensi yang akan saya kembangkan di dalam kegiatan coaching saya hari ini, tentunya saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh, yang kedua adalah sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching itu sendiri. Jadi seperti itu Pak. Baik, berarti ada 3 kompetensi. Betul sekali ya. Berarti dari 3 kompetensi yang sudah tadi Ibu sebutkan yang akan Ibu laksanakan di proses coaching nanti, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang mau Ibu kembangkan, lebih kembangkan? Oke baik, kalau bicara tentang kompetensi pasti semuanya pasti kita akan mau penuhi, tetapi ada satu kompetensi yang secara spesifik yang mungkin akan saya kembangkan, itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pasti Ibu Fanti akan berpikir, kok Ibu Leni memilih kompetensi itu yang mau dikembangkan? Ya, karena dengan kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot, berarti kita memampukan kita untuk menggali atau mengetahui secara lebih detail apa persoalan atau apa yang dimiliki, kemampuan-kemampuan dasar yang dimiliki oleh coach itu sendiri, sehingga nantinya si coach tadi bisa menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi sendiri. Jadi solusi itu tidak datang dari kita, tetapi dari coach itu sendiri, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu Bu Fanti. Oke, baik. Berarti dari indikator yang tadi Ibu mau kembangkan itu yaitu berkaitan dengan pertanyaan berbobot. Berarti saya dapat katakan bahwa dari kompetensi yang mau Ibu kembangkan, indikator utamanya adalah Ibu berusaha untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga sang coach mampu untuk menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi, ya Ibu ya? Betul sekali Bu Fanti. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang disilahkan
atau saya mempersilahkan Ibu untuk melakukan coaching bersama Ibu Rani, dan mohon izin saya sendiri mohon izin untuk melakukan pengamatan saat proses coaching, dan setelah selesai kita akan kembali melakukan evaluasi proses coaching berjalan tadi yang Ibu lakukan bersama Ibu Rani nanti. Baik Bu Fanti, saya harap ketika saya melakukan proses coaching, Ibu mengamati secara baik, nantinya saya dapat diberi. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang silakan melakukan coaching bersama Ibu Rani. Saya selaku pengamat, saya mohon izin melakukan pengamatan selama proses coaching berlangsung, dan nanti setelah selesai coaching mungkin kita akan kembali duduk berbicara bersama untuk mengevaluasi proses coaching yang telah dilakukan bersama dengan Ibu Rani. Baik Bu Fanti, terima kasih. Mohon izin Bu, saya bisa memanggil Bu Rani untuk kita sama-sama melakukan proses coaching di sini Bu ya. Siap. Oke, baik. Silakan. Ya, Bu Rani silakan. Baik, selamat pagi. Selamat bertemu Bu Rani, silakan duduk. Ya ini Bu Rani, ini Ibu Fanti selaku pengamat kita. Nanti saya dan Ibu Rani akan melakukan coaching, nanti diamati oleh Ibu Fanti. Halo Bu Rani, apa kabar hari ini Bu Rani? Kabarnya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Tentunya baik dan selalu bersemangat Bu Rani. Ibu Rani, hari ini sesuai janji kita, kita sudah sepakat ya tadi pagi ya, untuk kita pagi ini sekarang jam 10 kita mau berbincang-bincang tentang persoalan yang tengah Ibu hadapi. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu selama kesibukan Ibu. Begini Bu Leni, saya punya masalah, problem yang sedang saya hadapi, terus saya bingung untuk mencari solusi. Baik. Sebelum Bu Rani bercerita lebih banyak atau lebih luas lagi tentang masalah yang tengah Ibu hadapi, kira-kira apa yang Ibu Rani harapkan dari hasil bincang-bincang kita hari ini? Baik, sebelum saya bercerita lebih banyak lagi, pasti kiranya yang ingin saya harapkan dari hasil diskusi ini adalah solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Kalau itu yang dimaui oleh Ibu Rani, sekarang Ibu Rani bisa menceritakan apa masalah yang sedang Ibu alami untuk saya dengar dan saya ketahui Ibu Rani. Bisa sekali Bu, begini situasi yang sedang saya alami itu dalam kegiatan pembelajaran saya beberapa hari ini Bu, di mana saya melihat ada beberapa atau sebagian peserta didik itu hanya diam, terus kurang fokus dalam menyimak pembelajaran yang saya bawakan Bu. Terus mereka juga tampak kurang bersemangat dan pasif dalam berinteraksi Bu. Hal itulah yang membuat saya bingung dan ingin mencari tahu apa penyebabnya. Baiklah Bu Rani, apakah masih ada hal lain yang mungkin yang membuat Ibu masih bingung dan cemas? Oh iya benar Bu, ada satu Bu, ini saya khawatir jangan sampai metode yang saya gunakan itu belum pas atau monoton ceramah saja. Oh, jadi dari apa yang Ibu Rani sudah sampaikan dan sudah saya dengar tadi, dapat saya simpulkan bahwa hal yang membuat Ibu Rani menjadi bingung, sedikit cemas karena dalam kegiatan pembelajaran di kelas beberapa hari belakangan ini, sebagian anak terlihat diam dan kurang fokus, bahkan ada sebagian anak juga yang pasif ya. Iya benar. Ada anak yang pasif. Aduh, yang ini lebih parah lagi ketika sampai mengantuk itu.
Dan juga yang terakhir tadi bahwa mungkin ada kecemasan lain yang Ibu Rani rasakan, yakni mungkin Ibu Rani tadi sampaikan bahwa mungkin metode yang digunakan Ibu Rani kurang atau tidak sesuai dan terkesan kaku ya Ibu Rani. Betul Ibu Rani ya? Ya, benar sekali. Oke, baik Ibu Rani. Setelah tadi kita sudah sama-sama Ibu Rani bercerita dan saya sudah mendengarkan, saya ingin tahu lebih lanjut. Menurut Ibu Rani sendiri, proses pembelajaran yang sedang Ibu lakukan ini jika ya Ibu ya, jika diberi skala skala level 1 sampai dengan 10, Ibu pada posisi pada skala level berapa? Kalau jika diberi skala dari 1 sampai 10, kalau saya lihat mungkin saya berada di level 6, Bu. Karena yang saya lihat belum maksimal dalam melaksanakan. Jadi, karena Ibu Rani sendiri yang tahu ya keadaannya tentang proses pembelajaran, tentang keaktifan siswa, sehingga Ibu Rani tadi menyampaikan bahwa kalau diberi level pada poin 6 nih. Oke, baik. Terus kalau menurut Ibu Rani, pembelajaran yang ideal, yang kerennya itu seperti apa? Nah, Ibu, kalau menurut saya pembelajaran yang ideal itu di mana peserta didik terlihat aktif, bersemangat, terus adanya interaksi antara murid dan peserta didik ataupun antara murid dengan murid, Bu. Terus pembelajaran itu juga terlihat menyenangkan dan membahagiakan sehingga murid itu terasa nyaman dalam belajar. Baik, saya tertarik dengan yang disampaikan Ibu Rani bahwa pembelajaran yang ideal tadi adalah pembelajaran yang menyenangkan, membahagiakan, serta mengaktifkan semua komponen yang ada ya. Nah sekarang menurut Bu Rani, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mencapai pembelajaran yang ideal yang sudah Ibu sampaikan tadi? Baik, kira-kira mungkin hal pertama yang saya lakukan itu saya akan mengidentifikasikan kebutuhan belajar murid saya, terus menyiapkan konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Terus selain itu saya juga mungkin mengubah metode pembelajaran lebih bervariasi dengan memanfaatkan media-media pembelajaran seperti video pembelajaran, game edukasi, dan role play ataupun ice breaking yang memicu keaktifan murid sehingga murid itu merasa bahagia, saya juga merasa bahagia dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Luar biasa Bu Rani, dan kalau pribadi saya acungkan jempolnya 2 nih Bu Rani. Wah, keputusan yang sangat tepat yang sudah Ibu Rani sampaikan untuk Ibu Rani laksanakan pastinya dengan satu tujuan yang sudah Ibu Rani sampaikan tadi. Nah sekarang nih Bu Rani, kira-kira apa komitmen Ibu Rani agar rencana yang sudah Ibu Rani sampaikan tadi yang begitu bagus dapat berjalan dengan lancar, agar dapat memacu kreativitas murid sehingga semakin bahagia, bersemangat dan aktif mengikuti pembelajaran Bu Rani? Mungkin saya akan cepat melakukan perubahan tersebut dalam pembelajaran saya ini dalam minggu ini, Bu. Mengingat sebulan lagi akan diadakan ujian tengah semester 1. Baik Bu Rani, jadi menurut Bu Rani penerapan perubahan pembelajaran di kelas akan dilakukan secepat mungkin ya dalam waktu yang dekat, pada minggu depan ini. Ya kalau itu adalah pilihan waktu yang sangat tepat, karena ketika kita sebagai seorang guru sudah punya planning, sudah punya rencana, harus cepat dilaksanakan agar muncul satu perubahan yang tampak dan bisa dimanfaatkan atau bisa dirasakan oleh peserta didik. Apakah dalam pelaksanaannya nantinya apakah Ibu melaksanakan sendiri atau Ibu melibatkan pihak lain untuk membantu Ibu? Pastinya saya akan melibatkan beberapa rekan guru, di mana saya meminta teman sejawat seperti Ibu Erni, Ibu Yanti, dan juga guru di sekolah Ibu untuk membantu saya dalam menyiapkan konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Terus selain itu saya juga mengubah metode pembelajaran dengan memanfaatkan media-media pembelajaran berupa video pembelajaran,
terus game edukasi, role play, terus saya terapkan juga esprit game yang memicu atau memacu keaktifan murid agar semakin bahagia, bersemangat, dan aktif dalam pembelajaran yang sangat baik. Pilihan yang sangat tepat Bu Rani, karena dari beberapa pilihan tadi saya berpikir bahwa itu nantinya akan berimbas jangka panjang untuk anak-anak. Anak-anak pastinya akan mengingat metode pola pembelajaran Ibu Rani rancang tadi untuk Ibu Rani rubah, sehingga muncullah atau terciptanya rasa bersemangat dan keaktifan dalam mengikuti pembelajaran. Saya yakin Ibu Rani, setelah Ibu mulai melakukan perubahan dalam pembelajaran di kelas, pasti akan terjadi perubahan yang seperti Ibu harapkan, yang mampu memunculkan keaktifan siswa, menambah semangat, dan juga pastinya membahagiakan siswa. Seperti itu Bu Rani ya. Terima kasih Bu. Hari ini saya merasa senang karena permasalahan yang saya hadapi beberapa hari ini bisa teratasi. Saya bisa mendapatkan solusinya, Ibu. Jadi sama-sama juga nih Bu Rani, harapan saya juga Ibu Rani sukses dan menjadi guru yang hebat dan selalu dirindukan muridnya ya. Paling penting bahwa kita menjadi guru yang hebat yang selalu dirindukan, dinantikan oleh muridnya. Oh ya Bu Rani, hampir lupa nih, nanti ketika dalam perjalanan Ibu Rani masih membutuhkan saya, jangan sungkan-sungkan Bu Rani, bisa bertemu langsung atau via WA untuk menyampaikan ke saya. Tinggal kita sambil ngobrol santai seperti yang sekarang ini kita lakukan supaya menemukan solusi sendiri dan bisa melaksanakan dengan baik. Oke, selamat siang Ibu Leni. Selamat siang Bu Antri. Kita kembali ketemu lagi di ruangan ini. Setelah tadi saya melihat betapa proses coaching yang tadi sudah berjalan. Saya lihat Ibu masih semangat sampai dengan saat ini. Saya selalu bersemangat Bu Antri. Oke, baik. Di situ nanti ya. Tadi proses coaching sudah boleh dilakukan bersama dengan lagi. Nah, kira-kira bagaimana proses coaching tadi berjalan atau apa yang Ibu rasakan pada saat menjalankan proses coaching tadi? Ya, dari proses coaching yang sudah saya lakukan itu tadi berjalan dengan lancar dan sangat baik dan pastinya menyenangkan untuk saya, Pak. Seperti itu. Oh, baik Ibu. Sebagai pengamat, setelah saya melihat proses coaching dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh Ibu Leni bersama dengan Ibu Rani, ada beberapa pertanyaan yang muncul dari dalam diri saya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Ibu? Boleh Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan oleh Ibu selama proses coaching tadi berjalan terkait dengan pengembangan indikator yang tadi mau Ibu kembangkan? Baik Ibu Panti, terkait dengan pengembangan indikator, saya sudah melaksanakan alur tirta secara baik. Ini menurut saya nih, saya sudah melaksanakan alur tirta dengan yang pertama saya berupaya menanyakan tujuan secara jelas dan menemukan tujuannya dan melakukan identifikasi secara lebih akurat. Dan selanjutnya lagi saya sudah mau sampai pada menanyakan bentuk tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi yang akan dibuat. Jadi seperti itu. Selain itu dari proses coaching tadi saya sudah melaksanakan secara baik dengan menjadi pendengar yang baik dalam proses coaching tadi. Seperti itu saja. Luar biasa Ibu, karena dari pengamatan saya tadi, kalau dari
menurut pendapat Ibu, terus dari pengamatan saya sendiri juga, pada saat proses coaching tadi berlangsung, saya lihat memang proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Lalu Ibu sudah menerapkan alur Tirta dalam proses coaching itu, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab, seperti itu. Nah, pada coaching yang Ibu lakukan ini, menurut saya secara pribadi, Ibu telah menerapkan secara baik. Ibu fokus pada coaching yang mengalami masalah dan sangat baik ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga mampu memancing coaching untuk menemukan solusi terhadap persoalan yang sedang dia hadapi. Nah, itu sangat luar biasa. Saya apresiasi untuk apa yang Terima kasih banyak. Nah, setelah tadi kita berbincang-bincang, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih baik lagi itu bahwa saya ingin mempelajari dan mendalami coaching pada alur Tirta, supaya saya mampu memanfaatkan atau menggunakan untuk mencari solusi atas persoalan atau masalah yang sedang dialami oleh rekan sejawat saya dalam komunitas saya. Kita berbicara soal yang terdekat dulu. Kalau kita sudah berhasil untuk mengatasi atau membantu teman-teman yang di rekan sejawat maupun di komunitas, otomatis kita akan bisa mengatasi persoalan yang lebih besar atau membantu mencari solusi atas persoalan yang lebih luas lagi. Mungkin seperti itu, bukan? Oke, baik Ibu Leni. Sekali lagi saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu Leni lakukan, dan semoga kedepannya terkait kompetensi yang mau dikembangkan dalam proses coaching semoga dapat dijalankan dengan baik. Kita hari ini sudah sama-sama berdiskusi terkait dengan pasca observasi coaching. Semoga Ibu tetap semangat dalam menjalankan atau melaksanakan apa yang menjadi rencana Ibu. Baik Bu Fanti, sekali lagi terima kasih untuk diskusi kita yang hari ini cukup membantu saya, menyemangati saya untuk menjadi seorang yang tidak hebat tetapi orang yang berguna untuk sesama saya, dan paling tidak bisa mengajari saya untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi dalam konteks pendidikan. Sekali lagi terima banyak Bu Fanti dan selamat siang. Sama-sama Ibu Leni, sama-sama. Ya. Terima kasih ya.